Ya oke ya, selamat siang ya. Kelas Dinub ya wis, sedikit sekali yang datang. Berapa orang ada datang kah? 11 orang. Alasannya apa? Banjir. Sakit ya. Nah, kita cuma dia yang kebanjiran, kita tidak gitu loh. Ya, tapi ya enggak apa-apa. Memanfaatkan kesempatan dalam keterjepitan gitu. Ya. Ya, kalau mereka suka merasa nggak rugi ya nggak ada masalah gitu ya. Ada yang komplain lah. Oke ya. Nah sekarang untuk gerak melingkar nih, intermezzo gerak melingkar. Ini mulai dari titik A ya. Kembali lagi ke titik A. Jarak yang ditempuh itu sama dengan berapa? Sama dengan apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? Hah? Pi D atau sama dengan 2 pi R. Nah sekarang waktu tempuhnya untuk menempuh satu kali putaran. Itu sama dengan apa? Biasanya. Ini kan berulang secara periodik. Jadi untuk melakukan satu kali putaran atau satu kali ayunan getaran, kalau di getaran, itu sama dengan apa waktunya? Namanya apa? Waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali ayunan atau satu kali getaran. Periode. Oke ya. Nah sekarang rumus daripada GLB itu V itu sama dengan apa? Kalau ada S ada T. Ada S ada T. V sama dengan S per T. Oke, S per T. S-nya sama dengan apa? 2 pi R dibagi dengan T. 1 per T dalam getaran itu sama dengan apa? Frekuensi. Berarti sama dengan 2 pi F R. Ya, 2 pi F R. Nah sekarang, untuk mencari kecepatan sudut. Sudut yang ditempuh selama satu putaran itu sama dengan berapa? 360. 360 itu disingkat dengan 2 apa? 2 pi. Oke, 2 pi ya. Waktu tempuhnya kan tetap sama, periode kan? Nah, karena ini sudut yang ditempuh, maka kecepatannya kita namakan dengan kecepatan sudut, yaitu omega. Berarti sama dengan theta dibagi dengan T. Tetanya sama dengan 2 pi per T. 1 per T tadi apa? Frekuensi, berarti 2 pi F. Nah, kalau gitu di sini sama dengan apa? 2 pi F. Omega kan? Berarti V sama dengan omega dikalikan F. Ya. Waktu kalian belajar gerak melingkar, langsung dikasih tahu ini ya. Iya. Terus kamu nggak tanya, dari mana tuh? Enggak kan? British dong. Ya. Ya, dari sini baru tahu aslinya kan? Ya karena memang biasanya tidak dijelaskan sampai di situ, cuma ibu cari tahu sendiri gitu. Ya, itulah berkatnya kamu ketemu ibu ya tahu. Ya, oke, sekarang di sini nih, nih ya, nih. Ini kecepatan itu apa? Kecepatan linear. V ya. Lalu jari-jari R. Masa M. Frekuensi kita ambil dari apa? Dari V. Tadi apa rumusnya? 2 pi F R. Berarti F sama dengan? Tuh, V dibagi 2 pi R. V-nya berapa? Nah, 2 pi, R-nya berapa? 0,5 berarti 1 per 2, coret-coret berarti sama dengan berapa? 4 per pi Hertz. Betul atau salah? Betul. Oke, sekarang gaya sentripetal A. Ada yang ingat? Apa? V kuadrat dibagi dengan R ya. A-nya itu V kuadrat per R. Berarti 4 pangkat 2 dibagi 1 per 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Dibagi 1 per 2 berarti kali 2. 32 meter per sekon kuadrat. Betul ya? Nah, betul. Oke. Sekarang berikutnya, gaya sentripetal. F itu sama dengan M dikalikan A, berarti sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Masanya berapa? 10. V-nya tadi berapa? 32. 10 kali 32? 320. Benar atau salah? Nah, tadi frekuensi sama dengan 4 per pi kan? Lalu periode sama dengan 1 per F kan? Sama dengan 1 per 4 per pi Hertz. Jadi apa?
Berapa? Pi per 4. Ini dalam skon. Betul atau salah? Salah. Ya. Oke. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Ya, ini masih sama lagi nih ya, masih sama lagi. Oh, bedanya di mana? Di massa, Ji, ya. Di massa. Yang ini nomor 1 betul atau salah? mv kuadrat. F sama dengan percepatan ya. Percepatan itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Berarti 4 kuadrat dibagi dengan 1/2. Sama dengan 32. Berarti ini benar ya. Lalu F sama dengan M dikalikan dengan A. Berarti sama dengan 2 kali 32. Betul atau salah? Betul. Tadi frekuensi ketemu berapa ini F-nya? Sama dengan pi per 4 ya. Berarti periodenya sama dengan 1/4 per pi. Berarti sama dengan pi per 4. Pi per 4 sama dengan 0, berapa? 0,25 pi hertz. Skon ya, sorry. Ya. Oke. Berarti benar ya. Nah, tadi 1, 2, 3 udah benar tuh. Ya, udah. Oke, sekarang kita ke hukum Newton ya, ke hukum dinamika partikel ya. Hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu ingat tentang hukum Newton? Hukum Newton 2 apa? No, sigma F sama dengan apa? M dikalikan A. M-nya itu adalah masanya ya, atau kalau ada dalam satu sistem lebih daripada satu benda berarti itu nanti masanya digabung-gabung. Nah, sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja ya. Oke, di sini masanya adalah 5 kg ya. Licin, apa artinya licin? Tidak ada gaya gesekan. Nah, sekarang ini ada di bidang miring nih. Yang arahnya turun ke bawah ini apa? Gravitasi, yaitu sama dengan apa? M dikalikan G, gaya berat ya. Nah, ini kita proyeksikan nih ke yang sejajar dengan sumbu X. Atau sejajar bidang miring ya, bukan sumbu X. Kemudian berikutnya yang tegak lurus terhadap bidang miringnya. Nah, kalau alfa ada di sini, ini berarti ada alfa di sini. Maka yang ini sama dengan apa? Hubungannya sin atau cos dengan MG? Cos ya, ngafit sudut. Berarti ini MG cos alfa. Yang di sini MG sin alfa. Nah, ini kemungkinan bendanya itu bergerak kemana? Naik atau turun? Turun. Kenapa? Gak ada gaya yang naik ya, hanya ada gaya yang turun kan? Maka A-nya pasti akan ke sana ya. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu adalah MG sin. Nah, sigma F tadi sama dengan apa? M dikalikan A. Berarti MG sin alfa sama dengan M dikalikan A. Maka apa yang bisa dicoret? A-nya coret kan? Jadi A sama M-nya coret, berarti A sama dengan G dikalikan sin alfa. Lihat ke sini, jangan sibuk nyatet. Mencatatnya itu karena kamu bisa lihat lagi, gitu loh. Supaya kamu konsentrasi di sini ya, tahu jalan ceritanya dari mana. Walaupun dulu sudah pernah dijelaskan ya. G itu sama dengan berapa? 10. Ya, kita pakai di sini berapa? 10 ya, meter per sekon kuadrat. Tangan sama dengan 3/4. Tangan sama dengan 3/4. Berarti sin sama dengan berapa? Depannya ini kan ini berarti ini sa ya. Berarti 3/2 tambah 4/2 5. Oke. Kalau cos berarti 4/5. Nah, ini berarti kita kalikan dengan 3/5. 5 dengan 10 2 kali 3 6. Berarti percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Oke. Gampang kan? Gampang sekali. Ya. Oke, di sini nih. Nah, kalau keadaan seperti ini, ada gaya yang membentuk sudut. Diapain nih gaya yang membentuk sudut? Diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Oke, sudutnya 45 derajat nih, ya, 45 derajat. Nah, sekarang cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 kali 24 12 akar 2. Ini juga sama ya? 12 akar 2. Oke, yang ke sumbu X ada berapa gaya? 1, 2, 3.
Berarti fx-nya sama saja dengan apa? F1x tambah F3 dikurangi dengan F2. Yaitu 12 akar 2 ditambah dengan 20 dikurangi dengan 32. Ya. Ada hasilnya enggak? Ada ya. Ya, pasti ada. Ini kan 12 akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1,33. 1,303 kalau nggak salah. Nah, berarti ada dong. Ini sama dengan 0 atau tidak? Tidak ya, tidak sama dengan 0. Jadi fx-nya ini tidak sama dengan 0. Itu artinya apa? Sigma f itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 bergerak enggak? Oke, berarti ini bergerak. Jadi atau dengan bergeraknya berarti dia GL B. Kemana kira-kira? Kanan atau ke kiri? Yang lebih besar ke mana? Ini positif, ini negatif. Hasilnya positif atau negatif ini kira-kira? Negatif dari mana? Positif. Ya ini nah ya, fx lebih besar daripada 0. Berarti ke kanan, maka dia akan bergerak salah, bukan bergerak lurus beraturan. Tapi bergerak lurus berubah beraturan ya. Bergerak lurus berubah beraturan ke kanan. Apa? Kapan berubah beraturan itu kalau sigma F-nya lebih besar dari 0. Tidak sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0, berarti dia bisa diam atau bisa bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Oke, bedanya. Ya, sekarang yang ini. Soal nomor 3. Ini kan gampang-gampang sekali soalnya sih ya. Yang dicari apa nih? Percepatan. Percepatan itu rumusnya apa? F kan tadi sama dengan M kali A kan? Maka A sama dengan F per ya. Di sini A-nya berapa? A1. 6. A2 10. A3 3. A4 3. A5 berapa? 2. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang paling besar. Terlalu gampang ya. Nomor 1 ya. Ya, oh 2 ya, nomor 2. Gampang sekali. Ya. Lanjut lagi. Nih. Yo. Ini benda berada di dalam lift. Benda berada di dalam lift. Anggaplah liftnya ini. Ada orang ya ini ceritanya ya. Orang. Oke lah, ada orang nih. Ya, orangnya ada di sini ya. Oke. Ingat, kalau begini ada gaya yang ke bawah namanya apa ini? Berat benda ya, sama dengan mg ya. Nah, masanya berapa? 60. Gravitasi kita pakai 10 kalau nggak diketahui ya. Berarti berapa B-nya? 60 kali 10. 600 Newton. Lalu dipercepat kemana percepatannya? Ke atas atau ke bawah? Dipercepat ke bawah. Oke. Ini A-nya. Nah, gaya normal itu selalu tegak lurus ya terhadap bidang sentuhnya. Nah, ini gaya normalnya itu berarti ke atas ya. Oke, ini adalah normalnya. Nah, yang ditanyakan itu desakan kaki orang, itu berarti gaya normal. Nah, kita lihat arahnya ya. Yang searah dengan A berarti positif. Berlawanan arah dengan A berarti negatif. Maka kita tetap menggunakan sigma F sama dengan apa? M dikalikan A ya. Nah, sigma F-nya berarti yang positif duluan. N dikurangi W sama dengan M dikalikan A. B-nya pindah nih. Maka normal akan sama dengan M kali A ditambah dengan B. M-nya berapa tadi? 60. Kali 3? 180 Newton. Ditambah dengan B-nya berapa? 600 Newton. Berarti sama dengan 780 Newton. Ini juga boleh kamu kasih masuk M dikalikan A ditambah dengan G juga boleh. Gak apa-apa ya. Sama aja. Oke. Ya? Saya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sekarang sigma F-nya berapa? Yang ke kanan positif, positif, negatif ya. Sigma F sama dengan
F1 tambah F2 kurang F3. 12 tambah 24 kurang 36, satuannya Newton, jangan lupa ya. Sama dengan berapa? 0. Kalau sigma F sama dengan 0, bisa saja dia diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Pernyataan satu betul atau salah? Betul. Bergerak lurus beraturan betul atau salah? Betul. Dalam keadaan diam betul atau salah? Betul. Benda bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Loh, salah nih ya. Ya, salah. Berarti 1, 2, 3 benar ya. Oke. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Kalau sigma F sama dengan 0, bisa benda diam, kemudian bisa benda bergerak lurus beraturan, percepatan pasti sama dengan 0 ya. Nggak susah. Paling asik itu ngajar pas ini, pas hukum Newton. Apalagi kalau sudah pakai torsi itu. Weh, cakep. Ibu suka sekali. Kenapa? Banyak sekali bisa dimodifikasi. Ya. Nah, ini lagi nih. Nih. Soal di sini mas, soal gampang-gampang semua. Ya, ada sebuah benda digantung dengan tali nih. Ya, ini talinya. Kemudian ada bendanya nih. Ya, ini bendanya. Oke, tergantung nih. Nah, benda tergantung. Yang pertama ada gaya apa dulu? Ada gaya gravitasi, yaitu berat benda, yaitu sama dengan apa? Mg. Ya, di sini pasti ada tegangan tali nih ya. Ada tegangan tali ya, gaya tegangan tali. Nah, sekarang apalagi yang diketahui di situ? Masanya berapa? 1200. Berarti Mg-nya berapa? Kali 10. 12.000 Newton ya. Nah, lalu beban maksimumnya itu dia bisa 15.000 Newton. Nah, percepatan sekian, maka harga maksimum percepatan ke atas yang dapat diberikan pada benda tersebut. Jadi, kita menggunakan apa? Percepatannya. Kalau percepatan ke atas, berarti kan A-nya ke atas kan? Maka yang positif yang mana? T-nya positif, ini negatif. Kita menggunakan apa? Sigma F sama dengan apa? M dikalikan A. Jadi T dikurangi dengan Mg sama dengan M dikalikan A. Maka A sama dengan T dikurangi dengan Mg dibagi dengan M kan? T-nya berapa? 15.000. Dikurangi 12.000. Dibagi 1.200. 15.000 dikurangi 12.000? 3.000. Dibagi dengan 1.200. Coret. Dibagi 4. 6 ya, bisa ya? 5/2. Berarti ya, it's so easy gitu ya. Iya, oke ya, nanti dilanjutin sendiri lagi ya. Istirahat atau apa? Pelajaran lain? Istirahat. Satu lagi nih. Ini jalan cepatnya. Nggak tahu kamu diajarin jalan cepat enggak? Ya, satu lagi. Satu poin lagi ya. Nggak apa-apa ya, ambil waktu istirahatnya ya. Ini di sini ada apa? Ada BB ya. Sekarang berat benda ya, berat benda. Nah, ini bergeraknya kemana ini yang diminta? Ini ke kiri kan? Ya, ini A. Yang ini berarti naik ya. Nah, sekarang yang searah dengan benda, gerak benda itu positif. Maka ini positif, ini negatif. Gesekan negatif. Lalu ini berlawanan atau searah? Berlawanan, maka ini negatif ya. Tegangan tali kamu abaikan dulu deh. Ini positif. Ini saling menghilangkan. Jadi nggak usah diperhitungkan. Yang kamu perhitungkan ini dengan ini. Berarti sigma F ini sama dengan M dikalikan A. Maka positif ini F dikurangi dengan FK dikurangi dengan VB ini sama dengan MA. M-nya karena ada dua benda, berarti ini adalah MA ditambah dengan MB dikalikan percepatan. Yang ditanyakan adalah F, berarti F-nya sama dengan apa? MA ditambah dengan MB dikalikan dengan percepatan ditambah dengan gesekan kinetis ditambah dengan berat benda B. Gesekan kinetisnya sama dengan apa? Mu K dikalikan NA. Berarti sama dengan mu K dikalikan VA. Maka sama dengan mu K dikalikan dengan MA kali gravitasi. Gitu ya. Jadi jalan cepat, ini udah jalan cepat sekali. Jadi jangan perhatikan yang lainnya. Nanti kalau dicari tegangan talinya ya kamu ambil per
benda gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktunya. Siap.